10 dinten. Di nasaranya itu kami kamu mau nyali lah. 12 ini itu lulus sana itu atau semai ku ati salur neng ditaros di iswe sama buka ketuan tapi nyarios kan ayeuna bunda cenah di kantor ge Ica bukan di sana dekat tuh punya kami ya boleh ayeuna serangan di sana di kantor ya terus ayeuna naros kan sambung ka ayeuna lucu terus ayeuna naros serangan oh jujur atau kamu jujur kamu sabaran naros kemana tadi soalnya ada masa tak tahu ada sekarang ada buta apa kumaha cuma jumpa terang ada mah bentar kan Pak Pikir ditaruh ibu takut sabaran gitu soalnya ada itu pas setengah letak kita mau ada bayi buat itu jelas oh iya berarti ini nomor ibu cucu dari mana itu nanti apa kacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu-ibu guru yang cantik, semua cantik yang saya hormati, ya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 dalam acara pengimbasan kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif tentunya di SDN Cipayung 1. Tidak lupa sholawat beserta salam, mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa mudah-mudahan dari mulai acara ini sampai dengan selesai kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Adapun acaranya sebagai berikut. Yang satu pembukaan yang telah dibuka oleh saya. Yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cipayung 1. Yang ketiga acara ini yaitu penyampaian materi kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif. Yang selanjutnya yaitu kilas balik atau tanya jawab, yang terakhir doa dan tutup. Baiklah ibu-ibu, kita menginjak ke acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah. Hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, artinya kita masih diberi kesehatan sehingga kita hari ini bisa melaksanakan atau mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita
Ibu Nurma yang sangat kita banggakan karena beliau alhamdulillah menjadi CGP pertama dari SDGP 1 ini. Mudah-mudahan beliau nanti bisa menggerakkan sesuai dengan apa menurut akhirnya guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu ya ikon itu guru penggerak itu. Mudah-mudahan Bu Nurma nanti bisa menggerakkan SD kita atau kita ya sebagai rekan kerjanya. Alhamdulillah itu hal yang sangat positif dan yang harus menjadi motivasi dan pemicu buat kita semua. Silakan Bapak Ibu-ibu semua berlomba. Nanti apabila ada seleksi calon guru penggerak, saya mengharap semua mencoba mengikuti seleksi tersebut ya, karena guru penggerak pada saat ini adalah guru yang sangat diharapkan oleh dunia pendidikan kita. Dan dalam wacana meskipun nanti ganti menterinya, misalnya bukan lagi menteri pendidikan yang sekarang, tetapi karena ini adalah hal baik, mudah-mudahan tetap diteruskan, karena dari guru penggerak ini nanti akan lahir atau muncul guru-guru yang hebat, diharapkan menjadi guru yang bisa menggerakkan rekan kerja dan bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi tokoh-tokoh pendidikan kita terdahulu ya, bisa memberikan pelajaran pada anak sesuai dengan kodratnya, sesuai juga dengan zamannya, bisa menuntun mengarahkan anak kita sesuai kodratnya dan mengarahkan untuk anak tersebut mencapai kebahagiaannya di masa depan ya. Pada acara diseminasi hari ini, saya secara pribadi menyambut gembira karena ini adalah salah satu kegiatan yang positif juga ya untuk kita semua. Sharing dan bertukar pikiran adalah hal yang memang harus dilakukan. Untuk saat ini banyak wadah yang memang mengharapkan pertemuan seperti ini sering kita lakukan. Salah satunya kita hidupkan komunitas belajar. Dalam komunitas belajar tersebut seperti ini kita nanti bisa sharing atau bisa bertukar pikiran, bisa tukar pendapat tentang hal-hal yang ditemukan dalam keseharian kita ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Karena patut kita sadari bahwa semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula tuntutan anak sesuai kebutuhannya itu semakin bertambah. Sedangkan kita dituntut pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Pembelajaran seperti apa yang berpusat pada siswa? Sekarang kita bisa bertanya kepada rekan kita yang kebetulan menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan bagi kepada rekan-rekan dipahami oleh rekan-rekan semua segera sampaikan, yaitu karena memang fungsinya guru penggerak itu untuk menggerakkan. Mudah-mudahan sekali lagi dalam pendidikannya ada dalam kelancaran dan nanti berhasil selesai pada waktunya, kurang lebih 6 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan nanti akan mendapat sertifikat sebagai guru penggerak yang insya Allah sertifikat tersebut sangat bernilai ya, value-nya itu tinggi sekali. Biasa aku karena namun gitu ya.
dengan sertifikat tersebut jalan Bu Nurma akan terbuka dengan lebar. Jalan terutama misalnya jalan untuk meniti karir ya. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan itu bukan yang menjadi tujuan utama Bu Nurma ya, tapi tujuannya memang untuk menjadi agen perubahan atau transformer juga ya untuk pendidikan, khususnya pendidikan di SD Cipayung 1 ini. Memanfaatkan kesuksesan Bu Nurma menjadi guru penggerak untuk kemajuan sekolah kita ya. Beritahu teman-teman, ajak teman-teman supaya sekali tahu, oh tuh jadi guru penggerak mah jangan pintar gitu ya, jangan pintar segala terang ya kan. Memang di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak ini segala diajarkan ya, sampai dengan nanti penguasaan emosi seperti itu ya, terutama dalam hal pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti ada alur tirta dan sebagainya. Setiap modul berapa sekarang? Belum 1.4 ya, ke lebihnya. Sebentar lagi Bu Nurma sekarang berapa modul Bu Nurma? 3 modulnya. Ya, film modul katanya gerakan pendidikan apa ya, rada lami oke lumayan ya. Tapi alhamdulillah meskipun 6 bulan tapi persyaratannya itu modal lebih apa sehingga Bu Nurma nanti setelah selesai dari pendidikan CGP ini akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat indah dipandang, sangat indah dilihat ya. Itu mudah-mudahan bisa ditularkan ilmunya kepada teman-teman kita, khususnya teman-teman yang ada di SD Cipayung 1 umumnya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Kauluwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Indonesia seluruh Nusantara itu ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengambil gembira kegiatan ini. Selamat Bapak dan Ibu, selamat menerima pengimbasan, dan kebetulan budaya positif itu menjadi di RHK seserna gitu lah, pilihan terbanyak kemarin itu yang di RHK semester 1 tentang budaya positif. Transformasi pendidikan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak, bergulir terus. Kalau kita tidak mengikuti, insya Allah kita akan tertinggal dan ditinggalkan oleh zaman, ya, ditinggalkan oleh zaman apabila kita tidak mengikuti ya, terutama di IT-nya, karena tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari asal kita punya kemauan, pasti bisa. Sekali lagi selamat mengikuti pengimbasan dari Ibu Nurma, dan kepada Ibu Nurma selamat melaksanakan diseminasi ini. Ini mungkin salah satu persyaratan atau yang harus dilakukannya sebagai CGP. Maka laksanakan, ikuti semua yang dituntut oleh pendidikan CGP ini. Silahkan manfaatkan teman-teman dan berbagilah ilmu yang didapat di pendidikan Bu Nurma. Mudah-mudahan Bu Nurma betul-betul menjadi agent ya, agen perubahan untuk sekolah kita ya. Nanti diikuti teman-teman yang lain, mudah-mudahan berkeinginan untuk lebih maju ya. Maka itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi selamat kepada Ibu Nurma, mudah-mudahan apa segala macam yang menjadi tugasnya bisa dikerjakan atau bisa dilaksanakan dengan lancar ya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Anu itu nyarap kena. Ya, ibu-ibunya, Pak De, Neng Ai, Neng Elis, ayo, Ibu Nia, dan semuanya. Baiklah, ibu-ibu, anu garis pembelutan, wake up. Mari kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif. Silakan Ibu Nurma. Berikan materi inti ya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu MC yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di sini. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya, ya, karena temanya budaya positif, jadi kita berpikirnya juga harus positif, aura kita juga harus positif, ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Silakan kepada ibu-ibu untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan bertatap muka dengan teman yang di pinggirnya. Iya, silakan Ibu. Sini, ke depan Bu, sama saya Bu, sini Bu. Iya, tes breaking kita hari ini judulnya Yuk Kita Senyum Selama 30 Detik. Caranya gini. Iya. 30 detik Bu, bukan 30 menit. Nah, sekarang silakan tatap muka teman Anda yang di depan. Kalau Anda tersinggung, berarti aura positif Anda itu sudah ada pada diri Anda, dan ibu guru semua bisa menyalurkannya kepada siswanya. Ya, silakan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, tetap menatap mukanya, ya. 1, 2, 3, selesai. Iya. Terima kasih. Ya. Selamat duduk kembali. Terima kasih sudah melakukan briefingnya, dan Ibu bisa lakukan pada saat jam terakhir bersama anak-anak pembelajaran terakhir. Dan itu salah satu briefing yang akan memicu aura yang positif pada peserta didik kita. Saya tidak ngantuk. Iya, benar Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan. Nah, di sini saya akan kita akan memulai diseminasi ini dengan kesepakatan. Kesepakatan itu adalah suatu hal yang harus kita sepakati dalam berdiskusi atau bermusyawarah. Ya. Ini saya sudah ada kesepakatan kita pada hari ini, yaitu menghargai siapapun. Jadi apabila ada yang berbicara atau menambahkan, maka hargailah pendapat mereka. Ya, terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik.
mendengar yang baik itu ketika orang berbicara berarti kita tidak boleh berbicara, ya. Terus yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan, ya. Ketika ada yang bertanya atau menambahkan, bereskan dulu, ya. Jangan dulu langsung di-cut. Terus yang keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan. Itu adalah poin-poin kesepakatan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada lagi tidak? Atau sudah? Ya baik. Ya silakan baik. Di satu YouTube, satu layar. Ya. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada. Mungkin untuk poin 5 tidak mengantuk. Sudah belum? Belum. Ya, itu tidak. Dilarang mengantuk. Dilarang Mengantuk. mengantuk. Terus apa lagi? Mungkin dilarang ke jamban atau ke WC. Tangan dulu. Memberikan salam sebelum masuk ke ruangan. Oh iya, siap. Ada lagi? Dilarang mencela pendapat orang lain. Ya. Apa lagi? Ya, tadi dari Ibu Guru kelas 1 menambahkan yaitu tidak apa? Tidak mengantuk. Mungkin mengantuk karena materinya bosan ya Bu ya. Terus tidak boleh mencela pendapat orang lain, ya betul. Terus tadi yang sama Ibu Ai apa itu? Ya, membiasakan diri untuk mengucapkan salam. Tapi ada satu lagi mungkin ya, ketika kita akan bertanya, raise hand terlebih dahulu ya. Mungkin itu salah satunya. Ya, kesepakatan kita berarti sudah bertambah dan kesepakatan itu harus kita laksanakan dan kita patuhi ya. Selanjutnya kita ke budaya positifnya. Budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada tentang disiplin positif. Ya, pernah mendengar disiplin positif? Sering. Coba, apa sih arti dari disiplin positif menurut Ibu Guru semua di sini? Ya, silakan. Ya. Ya, sebentar Bang. Saya disiplin positif adalah perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan atau kita bisa membiasakannya kepada semua siswa. Jadi, intinya perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ai. Bisa tepuk tangan? Iya. Kata Ibu Ai, disiplin positif itu menyangkut perilaku yang baik, ya itu bagus sekali dan harus diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya ada yang, oh ya silakan Ibu Eka.
Terima kasih atas waktunya. Menurut saya disiplin positif itu merupakan pembiasaan baik yang kita terapkan jika kita bertemu dengan teman, dan itu akan menimbulkan rasa yang aman, senang dan nyaman. Ya, jadi ada timbal balik dari teman, dari rekannya. Sama. Ya, berarti sama dengan tadi yang ada di kesepakatan ya, Bu Ai. Jadi mengucapkan salam terlebih dahulu itu akan menyenangkan ke dalam hati peserta didik maupun ibu guru semuanya. Ya. Selanjutnya di sini ada pengertian disiplin positif. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Eka dan Ibu Ai yang sudah mengartikan disiplin positif menurut pengertiannya masing-masing. Pengertian disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh sadarkan dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai-nilai yang baik, contohnya sopan santun, rajin belajar, terus berkata dengan sopan, mau dari sesuai usianya ya, mau ke kakaknya atau ke adiknya, apalagi ke teman sebayanya. Yang selanjutnya, disiplin positif akan tumbuh dan mengarah kepada disiplin diri, yaitu anak bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus yang terakhir, disiplin diri dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi, bukan akibat paksaan ya, atau pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin diri itu timbul dari dirinya sendiri. Jadi ulah di suruh-suruh guru mereka salam Pak guru. Nah, jadi tidak bisa seperti itu harus ada pada dirinya sendiri ya. Disiplin positif itu banyak sekali pembiasaannya, terutama nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan pada siswa didik kita, yaitu contohnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan ibu guru ya. Tapi anak sekarang suka berpikir seperti ini, dan itu mah lain ya, bukan ibu guru saya, jadi cuma bersalaman itu kepada ibu gurunya saja. Nah, itu sekarang harus kita diluruskan ya, itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan ya. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas itu berarti di rumah, bukan di sekolah. Kebanyakan anak-anak sekarang mengerjakannya di sekolah, jadi bukan PR, jadi PS ya. Terus datang dengan tepat waktu, jadi kalau masuk jam 7 harus jam 7 ya. Nah, saking banyaknya nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif. Nah, pemerintah itu sudah mengeluarkan kurikulum yang mengacu pada profil pelajar Pancasila ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dirangkum dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan ya. Nah, di sini ada tentang motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu terdiri dari satu, untuk tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Terus yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, arti dari motivasi itu apa? Mendorong. Apa? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Arti dari motivasi menurut saya adalah mendorong atau dorongan perilaku yang positif kepada siswa atau orang lain. Ya, betul. Iya. Dorongan dari dirinya untuk orang Dari kita memotivasi, memberikan dorongan kepada siswa, ya, kepada anak didik. Misalnya, silakan kamu nak pintar, lanjut sekarang ke depan. Ya. Silakan. Nah, itu seperti itu. Ya, ada lagi? Oh ya, silakan Ibu Elis. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, motivasi itu yaitu merupakan dorongan untuk melakukan hal yang positif. Ya. Jadi dorongan kita kepada anak untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Begitu. Ya, berarti pengertiannya hampir sama dengan yang diutarakan oleh Ibu kelas 1. Ya, selanjutnya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi itu adalah Ya, silakan. dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Alasan ya, alasannya. Berarti kalau ada alasannya, oh kita mau bisa nih, kita mau mengerjakan apa nih, berarti sama ibu gurunya, sok kamu itu pasti bisa. Nah, seperti itu. Berarti alasannya dia, aku itu harus bisa mengerjakan apa yang ada di pembelajaran. Ya, betul sekali. Semuanya. Oh iya, ada yang mengatakan motivasi juga adalah penyemangat, ya, penyemangat bagi siswa untuk lebih bisa lagi. Ya. Terus ada lagi. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan tentang motivasi? Lebih motivasi itu selain mas penyemangat, biasanya dia kasih sayang juga dibarengi dengan ujian, ya, rasa aman, itu penghargaan. Dan biasanya kalau anak kecil sih dibarengi dengan reward, seperti itu. Ya, ada yang menambahkan ketika kita sudah memberi motivasi, akhirnya akan dikasih oleh-oleh atau penyemangat seperti reward atau makanan kecil ya, buat memotivasi siswa itu untuk lebih semangat lagi. Ya, silakan Ibu Dede. Saya setuju kepada semuanya, hampir sama yang saya pikirkan tentang motivasi. Motivasi menurut saya sama, yaitu dorongan, dan dorongan tersebut ada yang datangnya dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya, ya. Intinya untuk memberikan dorongan tersebut untuk supaya orang tersebut atau siswa tersebut menjadi lebih baik lagi, dan memberikan rangsangan kepada anak tersebut supaya anak tersebut bisa memunculkan kelebihannya dalam dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya, ya, Ibu.
Ya, terima kasih. Yang tadi saya cermati dari Bu Dede itu, jadi motivasi itu terdiri dari dua, ya. Motivasi intrinsik, yaitu dari dirinya sendiri, dan ekstrinsik dari lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih kepada semua. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, materinya itu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas di sini. Apakah ibu guru baru mendengar apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas di sini itu adalah aturan kelas, tapi diindahkan menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk mewujudkan motivasi pada diri siswa, maka keyakinan kelas ini terlebih dahulu harus dibuat, ya. Dibuatnya itu harus ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau tata tertib biasanya tempel saja, ya. Tapi kalau keyakinan itu harus kesepakatan murid sama gurunya, ya. Coba sekarang silakan ibu guru menuliskan keyakinan kelas atau aturan kelas yang ada di kelas ibu guru. Silakan, siapa yang mau ke depan? Ini spidolnya siapa? Sama keyakinan sama kesepakatan. Iya, sama. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan. Maka silakan ibu tuliskan keyakinan di kelas ibu. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu saja. Silakan tulis masalah apa? Silakan. Silakan. Keyakinan kelas. Iya. Ibu guru olahraga juga bisa, Bu. Iya, siap. Bisa Ibu, silakan. Menjaga. Iya, silakan. Lanjut. Iya, silakan. Ya, kesepakatan itu sama keyakinan itu sama, Bu. Silakan. Silakan. Banyak keyakinan kelas itu. Membuktikan. Mangga. Ya, ini adalah ibu guru kelas 1, ya. Ketika diimunisasi apa, Bu? Ketika diimunisasi Nangis. Jangan nangis. Tidak boleh. Tidak boleh nangis. ini pendapat kelas 1 ya, rekan. Ya, siap, Bu. Ketika imunisasi tidak menangis karena hatinya yakin ada ibu guru. Iya. Ini kelas 1. Ya,
Silakan. Ada lagi? Ada lagi Bu Eka? Ada yang lebih utama Ibu? Apa itu? Silakan. Ada yang lebih utama? Berdoa dulu. Ya. Apalagi ada satu yang sangat mendisiplinkan siswa dalam waktu. Ya, apa tuh? Tidak terlambat. Apa? Tidak terlambat masuk kelas. Sore. Iya, betul. Datang tepat waktu. Ya, betul. Ini adalah ibu guru kelas 2 ya. Disiplin pakaian mau. Ya, boleh disiplin pakaian. Nah, terus ada lagi buat kelas 6 biasanya apa ya? Kalau itu apa? Tidak boleh pakai make-up. Ya, betul Ibu. Tidak dilarang memakai make up ya. Nah, dilarang memakai Kalau Tidak boleh berpakaian seksi. iya, pakaian sopan. Nah, berpakaian sopan, betul. tidak pakai sendal kalau ada. Iya, berpakaian sopan dan rapi ya. Dan rapi. Ibu olahraga apa? Kalau di lapangan jangan pakai sendal. Ya, silakan. Kalau ada belajar olahraga, anak tidak memakai sendal, masih ada Olahraga jangan Terus. memakai sendal. Terus kalau disatukan di lapangan belajar olahraga itu tidak kondusif. sandal. Jika disatukan, Kalau disatukan, terus disatukan tidak kondusif. Kondusif ya ya. ada. Ya, inilah keyakinan kelas ya. Jadi mudah-mudahan Ibu mengerti dan sepakat dengan keyakinan kelas itu adalah seperti ini. Dan keyakinan kelas ini biasanya dibuat pada awal pembelajaran. Khususnya ini biasanya bagi kelas 4, 5, 6 ya, lebih kita fokuskan. Kalau kelas 1 itu harus dibimbing dengan ekstra ya. Nah, di sini juga keyakinan kelas itu harus berpacu dengan kata yang sopan ya, sopan, terus singkat, simpel, jadi gampang dimengerti oleh siswa ya. Nah, di sini ada yang lebih fokuskan, mungkin di nomor 7 ya. Ini adalah hal yang paling utama dalam keyakinan kelas. Buat anak dan guru, iya bisa. Kalau buat sekolah Bu, nanti kita bertemu lagi dengan kepala sekolah ya. Ini buat di kelas. Kalau bisa diterapkan di sekolah kita, ayo kita laksanakan ya. Siap? Saya mau tanya. Ya silakan. Saya kiri udah kata isu udah. Kan itu yang untuk poin nomor 7 yang datang tepat waktu. Tentu saja itu diperuntukkan untuk siswa dan guru. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah Ibu kepala sekolah juga, bukan Ibu, apakah kepala sekolah juga harus datang tepat waktu? Ya. Baik, saya akan jawab. Karena ini kesepakatan, berarti otomatis warga sekolah itu harus mematuhi, ya. Karena kesepakatan, karena berunding, makanya Ibu sebelum kita awalan baru dimulai, ajaran baru dimulai, kita renungkan dulu kesepakatan sekolah kita itu seperti apa. Awalnya itu jam masuknya itu jam berapa, kalau sekiranya jam 7 itu kepagian, jadi kita maju menjadi 7:30 dan itu berlaku bagi
semua warga sekolah termasuk ibu kepala sekolah karena beliaulah yang menjadi panutan kita. Ya silakan ibu. Masih poin nomor 7, datang tepat waktu itu. Tadi kan misalnya kalau masuk pukul 7 itu ke pagiannya, apakah bisa dirundingkan dengan orang tua itu? Bisa dirundingkan dengan orang tua karena kita punya komite sekolah. Ya, dengan komite sekolah kita pergunakan untuk menginspirasikan hak kita sebagai guru dan juga hak orang tua siswa terhadap sekolah kita. Nah, kita inspirasi kita atau kesepakatan ini kita beritahukan kepada komite dan pihak komite akan memberitahukannya kepada orang tua siswa. Mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban saya kepada ibu guru kelas 1 tentang datang tepat waktu di kelas. Kata ibu guru kelas 4, kecuali katanya Bu, kalau datang tepat waktu ke kelas itu kecuali tidak ada hambatan atau keperluan yang lain seperti ibu guru agama yang rumahnya jauh gitu di Warung Honda, dia sudah mewanti-wanti kepada ibu guru kelasnya kalau dia biasanya masuk pada jam kedua. Nah itu lebih baik Bu, soalnya mungkin ngarep-ngarep ibu guru kelasnya ibu naik ke kamar dan saya berdoa. Ketika sudah menginformasikan ibu masuknya jam 2 berarti itu sudah kesepakatan ibu dengan guru kelasnya. Terima kasih kepada ibu guru semua. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Yang pertama itu adalah kehadiran. Yang kedua menghormati. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat partisipasi. Yang kelima saling menghargai. Dan yang keenam penggunaan ponsel. Itu bagi kelas tinggi biasanya. Jadi kalau di SD itu tidak ada yang menggunakan ponsel. Selanjutnya, nah di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada pernyataan ketika siswa melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah ini adalah mencangkup tentang masalah di kelas. Di sini ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya yang saya bikin sendiri, Bu. Di kelas 1 ada siswa yang bernama Pino yang sukanya meminta makanan kepada temannya pada hampir setiap hari. Akan tetapi hari itu ada siswa yang melaporkannya kepada ibu guru bahwa Pino selalu meminta makanan kepadanya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ibu guru terhadap Pino? Coba sekarang saya mau tanya lagi. Apa permasalahan ibu guru di kelas terhadap anak? Apakah ada anak yang kesalkan? Silakan. Banyak. Siapa? Silakan. Apa? Ibu Dede, ada? Salah satu saja Bu. Nah seperti ini, tadi si Pino itu dia suka mengambil makanan temannya. Itu contoh satu saja di kelas yang menurut Ibu asalkan, jangan banyak-banyak Bu. Nanti kalau banyak Ibu selesaikan sendiri Silakan. Kalau banyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini hanya pengalaman ya, atau yang saya rasakan terutama di kelas 3 ya. Alhamdulillah mungkin di kelas 3 ini tahun ini adalah kelas yang ekstra buat saya karena mungkin banyak sekali anak-anak yang perlu saya tangani, ya bukan 1-2 tapi mungkin ini yang tiap hari saya tangani ya. Tapi sebenarnya banyak ya, hanya satu saja. Ini anak tersebut mungkin salah satunya yang masalah ya, yang selalu mencari masalah, yang selalu memulai masalah. Nah, mungkin mudah-mudahan ada solusinya dari ibu bapak guru semuanya di sini juga. Yang saya hadapi anak tersebut ini selalu memulai atau membuat masalahnya anak tersebut yang mulai masalah, misalnya usilnya itu emang tidak keterlaluan, tapi membuat orang lain berpengaruh sekelas, atau misalnya membuat orang lain emosi atau marah gitu kepada anak tersebut, dan marahnya tersebut sampai keras, melakukan kekerasan gitu ya, fisik, melakukan kekerasan fisik. Sehingga bagaimana caranya menurut saya, bagaimana caranya menangani anak tersebut supaya anak tersebut jangan sampai seperti itu lagi. Mungkin itu karena pribadian mungkin ya, bisa jadi, atau karena kurang perhatian dari orang tua, atau dari apa ini masalahnya aku pun tidak tahu. Cuman setiap hari masalahnya anak tersebut itu bikin masalah itu dari dianya sendiri ya, dari dianya sendiri gitu. Ya mungkin dari saya cukup sekian, panjang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan Bu Dede saya rangkum. Anak tersebut selalu memulai dengan mengusil temannya yang mengakibatkan adanya perkelahian dengan temannya. Nah, kalau menurut saya anak tersebut itu, kebutuhannya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya di sini dia itu ingin diperhatikan, ya, caper. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kita, dan kita sebagai gurunya yang pertama harus melakukan komunikasi, ya, karena komunikasi itu hal yang pertama yang harus dilakukan ketika ada masalah. Ya, coba ada yang mau menambahkan selain komunikasi? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Bukan hanya di kelas 3 mungkinnya permasalahan seperti itu. Di kelas 1 dulu mungkin ya, yang dikatakan Ibu Dede mungkin anaknya itu juga. Saya Najril ya, Bu Dede. Ya. Ya, ada Najril, ada Habibi, juga ada Bino. Pas pertama dulu waktu di kelas 1, pas pertama masuk, saya juga sampai kaget ya, ada itu anak yang 3 itu. Terus saya adakan komunikasi dengan orang tuanya. Nah, setelah diadakan komunikasi, yang satu ternyata begini pendekatannya, ya, inginnya selalu diperhatikan. Nah, setelah diperhatikan, terutama untuk Pino, itu tidak ada permasalahan. Yang penting dia diperhatikan. Sesudah kita perhatikan, dia selesai menulis, kita kasih nilai,
biarlah dia istirahat, karena kalau tidak disuruh istirahat dia akan mengganggu temannya yang lain. Permasalahan untuk Habibie ya sama itu usianya juga, dia juga mencari perhatian. Sudah saya komunikasi dengan orang tuanya, dia ingin perhatikan, karena kalau kita mau perhatikan Habibie terus sama ya, berarti kan kita murid itu banyak, hanya mendudukan dia tahu hijinya. Perhatikan dulu tadi seperti Pino, sudah selesai kasih nilai, suruh istirahat. Permasalahan yang terakhir itu Najril. Dulu Najril itu sampai sekarang ya adatnya seperti itu. Saya kemarin adakan komunikasi dengan orang tuanya. Ternyata Najril itu butuh sekali perhatian, karena orang tuanya, ibunya itu semenjak Najril masuk kelas 1 ya, orang tuanya, ibunya itu berangkat ke luar negeri ya. Najril itu berangkat ke luar negeri. Tentu saja anak seumuran Najril itu iya, waktu membutuhkan kasih membutuhkan dia kasih sayang seorang ibu. Makanya Najril itu seperti itu. Jadi ya, mohon maaf ya Bu Dede, kurang sabar ya. Perhatikan ya, daripada nanti teman yang lain cara roda, perhatikan dulu itu si Najril itu ya, solusi dari saya. Apakah Bu Dede sudah ada koordinasi dengan orang tuanya? Kami dari Mas kami tadi usul logika emosional. Iya. Yang itu jadi ini yang sudah di kelas bawah sih. Iya. Permasalahannya hanya itu 3. Ya, dari kelas 1 juga. Dari aman, sudah apaan, dan kewajiban orangnya. Terus kewajiban orang dulu kudu sabar terus menjadi rahasia sekolah itu antara 3 anak tersebut. Ayo namanya sabar ya, kalau kita sabar hasilnya pahala ya Bu Dede. Mungkin itu saja Bu. Ya, benar apa yang dikatakan Ibu Guru kelas 1. Yang pertama, komunikasikan terlebih dahulu, tanya dulu masalahnya itu, anak tersebut itu masalahnya apa ya, ulah di sama maneh mah Rosi bawa. Nah, jangan seperti itu. Jadi terlebih dahulu si anak dipanggil dan dikomunikasikan. Setelah tadi kata Ibu Guru kelas 1, setelah anaknya tetap tidak berubah, berarti kita panggil orang tuanya gitu. Setelah orang tuanya kita komunikasikan, sudah dilakukan segala macam cara, akhirnya apa kata kayak Ibu Guru? Nah, kita kembali kepada diri sendiri, yaitu bersabar. Iya. Iya. Nah, di sini ada solusi tadi tentang Vino yang suka mengambil makanan dari temannya. Nah, alasan si Vino kenapa dia memanggil makanan temannya itu karena dia lapar, ya, karena dia lapar, karena dia tidak diberi uang jajan atau bekal dari rumahnya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mungkin anak tersebut ingin diperhatikan oleh guru dan temannya, jadi dia caper yang tadi dibilang oleh Ibu Guru kelas 1. Nah, yang ketiga alasannya, dengan melakukan hal itu Vino akan disegani, ditakuti temannya, ya. Jadi akan merasa gagah dia itu ya. Kurang ngambek pasti batu bakal saya pasti ya. Itu adalah alasan yang lainnya. Alasan yang keempat itu karena dia itu bosan dengan makanan di rumah, ya. Jadi ketika melihat makanan temannya, dia merasa mau dan dia memaksa temannya untuk memberikannya kepada Vino. Nah, itu adalah alasan ya kenapa Vino mengambil
makanan temannya. Ya. Selanjutnya kita explaining dulu. Ya, silakan explaining dulu. Sekarang permainannya gini. Masih bertetapan dengan temannya, tapi tangannya gini semuanya. Tangan kanan berdiri. Sekarang mau berdiri, mau duduk juga tidak apa-apa, Ibu. Nah, gini. Silakan Ibu pilih. Mau merah apa putih? Contohnya Mami mau apa? Merah. Mai putih. Ketika saya bilang merah, berarti Mami pukul telapak tangan Mai, tapi Mai harus melihat. Caranya gimana? Nah, gitu. Kalau kata saya merah, berarti yang merah memukul yang putih. Siap? Konsentrasi. Siap. Gini. Kamu merah pukul ke putih. Iya, kalau saya bilang merah, berarti yang merah mukul ke putih, tapi ke telapak tangannya, dan yang putih harus bisa melihat. Ya, siap. Putih. Konsentrasi dimulai. Ya, konsentrasi. Biasa. Iya. Terima kasih guru semua. Silakan duduk kembali. Ya, silakan serahkan kepada anak-anaknya itu menguji ke posisi kontrol restitusi ya. Posisi kontrol restitusi itu adalah diantaranya satu, guru sebagai penghukum ya, dua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, tiga, guru sebagai teman, empat, guru sebagai pemantau, dan lima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Maksud dari guru sebagai penghukum itu adalah guru tidak boleh mengucapkan ya, atau dengan mengancam atau menghardik ya, itu tidak diperbolehkan. Terus guru yang membuat merasa bersalah. Nah, artinya di sini ketika ada masalah, si siswa itu kita panggil dan siswa tersebut tidak boleh kita tunjuk kamu itu bersalah. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita itu menelusuri yang tadi Ibu Guru kelas 1 bicarakan, kita itu menelusuri dengan perkataan yang sopan, lemah lembut, walaupun itu peserta didik ya, gunakanlah kata yang sopan. Contohnya ketika siswa tersebut berkelahi ya, ketika berkelahi dia pasti alasannya berkelahi itu apa? Tidak mungkin dia berkelahi tidak punya alasan. Nah, guru di sini sebagai pembuat merasa bersalah itu, jadi si siswa itu tidak langsung disalahkan, walaupun dia emang salah. Ya, jadi contohnya gini, pertanyaannya itu, ibu juga tahu kamu itu bersalah, tapi semua orang juga pernah bersalah. Nah, kata-kata semua orang bersalah itu merupakan satu motivasi siswa itu bahwa dia itu emang tidak salah. Ya, menurut keyakinannya dia, yaitu pengertian dari merasa bersalah. Terus selanjutnya guru sebagai teman, artinya
ketika siswa mengobrol atau curhat, biasanya kelas tinggi curhat masalah orang tua, masalah apa-apa, nah itu dirasakan siswa itu bahwa gurunya itu enak untuk diajak ngobrol. Nah itu artinya bahwa guru itu sebagai teman, ya. Terus selanjutnya guru sebagai pemantau ketika siswa tersebut sudah diberi solusi dan cara apa yang harus dilakukannya untuk dia menjadi lebih baik, kita tinggal melihat saja apakah ada perkembangannya. Kalau memang ada perkembangannya berarti itu sudah berhasil, ya. Kita itu sebagai guru pemantau. Nah, sebagai manajer itu adalah keseluruhannya, ya. Ada termasuk pemukul, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ada satu lagi. Oh ya, silakan. Maaf menambahkan satu lagi, guru itu sebagai pengganti orang tua. Oh ya, ya. Ya, guru itu sebagai orang tua, ya. Di sini bisa masuk ke dalam guru sebagai pembantu merasa bersalah, ya. Karena orang tua biasanya lebih merangkul anaknya. Nah, sebagai orang tua mungkin masuk ke guru ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kata-katanya ini saya rancu, tapi diartikannya bukan seperti itu, ya. Ya, diartikannya luar. Ya, selanjutnya ini adalah terakhir posisi kontrol restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan kelas. Di sini ada pengertiannya. Menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika siswa bermasalah, ada 3 hal yang harus dilakukan: menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan itu siswa itu tidak boleh merasa bersalahkan, ya, karena bersalah itu manusiawi, semua juga bisa berbuat salah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di situ bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan yang benar. Siapa yang salah, bapak atau ibu guru lebih tertarik dengan menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersiap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah jawaban yang tadi permasalahan di kelas, ya. Ya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu hingga guru atau orang tua akan bergeser pemikiran stimulus yang respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu ada yang ingin disayangi, ya, karena dia ingin diperhatikan. Nah, itu adalah kebutuhan siswa. Jadi siswa itu mengarahnya ke kebutuhan mana? Nah, itu yang harus kita dalami. Nah, ini adalah kalimatnya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kayak kata tadi Bu Dede, ya. Bu Dede masalahnya itu anak tersebut suka usil. Nah, di sini adalah kalimat atau pertanyaan yang harus dilontarkan kepada siswanya.
Kamu pasti punya alasannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya. Yang baru, maukah kamu belajar cara lalu yang lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memaksa. Nah, itu adalah kalimat yang harus diutarakan seorang guru kepada siswa yang bermasalah dalam metode validasi tindakan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, sesudah masalah itu menstabilkannya, terus divalidasi. Nah, anak tersebut silakan ibu guru tanya keyakinan kelas ini ke siswanya. Nah, kalau memang si siswanya itu, nomor 3 selalu berkata kasar. Nah, ketika dia berbuat kasar, dia ingatkan, kamu tahu tidak poin ketiga keyakinan kelas, yaitu selalu menerapkan sapa, senyum, dan salam. Nah, diingatkan kembali. Ketika diingatkan, anak tersebut pasti berpikir, oh iya Bu, saya ingat. Nah, dari ingat tersebut kita yakinkan, kamu ingat tidak? Kalau kamu sudah membuat keyakinan kelas, berarti kamu harus menaati, karena itu adalah kesepakatan kita semua. Ya, itu adalah tentang keyakinan kelas. Dan kalimatnya ini, kalimat yang biasanya digunakan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ya, terus nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang diinginkan itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat yang biasanya dilakukan dalam keyakinan kelas. Ya, terima kasih Ibu. Ini adalah akhir dari diseminasi saya, dan terima kasih atas semuanya, dan silakan kepada Ibu MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai di penghujung acara dengan satu kata kunci untuk rekan-rekan sejawat: bersabarlah menghadapi permasalahan di kelas, karena itu akan membuahkan pahala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu guru dan ibu guru hukumnya, alhamdulillah acara pengimbasan desiminasi diseminasi telah selesai. Mudah-mudahan menjadikan atau mendapatkan ilmu buat kita semuanya. Dan marilah untuk ibu-ibu yang muda-muda, mari kita bergerak, ya, bercita-cita, ikuti jejaknya Ibu Nurma. Untuk Ibu Ai, Ibu Eka, Ibu Elis, Ibu Koniati, Ibu Dede, ya, Ibu Fitri, Ibu Eka, Ibu Inda, Ibu Nuri, ya, pokoknya Bu Neng semuanya, Bu Cucu, Ibu Les, mari kita bergerak, ya, dan kita selamanya selalu mendukung sesama rekan, terutama kita di SDCPM 1, selalu bersatu, ya. Bila ada sesuatu mari kita dimusyawarahkan. Itu mungkinnya saja ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
acara ini saya tutup. Bilang itu maaf bila ada perkataan yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Maafkan ya Ibu ya. Bilang itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.